Diduga salah prosedur saat sunat, seorang anak berusia 10 tahun di kota Pontianak harus dioperasi berulang kali setelah disunat oleh seorang dokter di kota Pontianak. Dan hingga saat ini, kondisi anak tersebut masih belum pulih sepenuhnya, kendati telah setahun disunat. Kepada awak media P, sang ibu menceritakan bahwa pada 1 April 2022 ia datang dengan sang putra ke klinik dokter tersebut untuk sunat. Karena sebelumnya sang dokter menawarkan untuk sunat di tempat prakteknya dengan biaya sekira Rp600.000. Sebelum menyunat sang putra, di tempat dokter tersebut ia sudah menyampaikan bahwa putranya bertubuh gemuk. Dan sang dokter dikatakannya menyampaikan akan melakukan observasi dan menentukan metode yang cocok untuk putranya. Sehari sebelum disunat, ia menyampaikan sang dokter mengirimkan sejenis salep untuk putranya dengan arahan untuk digunakan 20 menit sebelum datang ke klinik agar saat disuntik sunat sang anak tidak sakit. Saat proses sunat, ia menyampaikan sang anak sempat menangis. Kemudian setelah selesai proses sunat tanpa diperban dan diberikan obat, putranya diperbolehkan pulang. Malam setelah pulang, putranya merasakan nyeri dan sakit di bagian penisnya, bahkan hingga demam. Setelah beberapa hari, kepala penis sang anak terlihat memutih pucat, serta bagian pangkalnya terlihat bengkak. Saat ia menghubungi sang dokter dan mengirimkan foto kondisi sang anak, sang dokter menyarankan langsung untuk ke UGD rumah sakit. Pada tanggal 8 April, ia pun langsung membawa putranya ke UGD Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa. Dan saat di UGD, disepakatilah operasi. Saya tahu bahwa penis anak saya terbakar pas di UGD. Saya dipanggil oleh dokter bedah anak dan dokter bilang bahwa penis anak saya terbakar. Ujung pangkal habis. Saya lihat jaringan yang putih-putih itu diambil. Lalu dokter meminta izin untuk cangkok kulit. Saya sambil nangis itu bilang silahkan. Saya mau yang terbaik untuk anak saya, tuturnya. Saat itu ia langsung menghubungi dokter yang menyunat putranya, menanyakan bagaimana bisa penis sang anak terbakar. Sang dokter hanya meminta maaf saat itu dan selama di rumah sakit, dokter yang menyunat putranya tidak datang menjenguk korban. Setelah 3 bulan masa pemulihan, sang putra ternyata tidak pulih total. Ia merasa aneh karena putranya tidak bisa menahan kencing dan celananya sering basah karena mengompol. Ternyata posisi lubang kencing pada penis putranya tidak normal. Selain itu, saat hendak kencing, penis putranya mengalami pembengkakan. Ia pun kembali menghubungi dokter bedah anak untuk berkonsultasi. Sempat kebingungan saat berkonsultasi, akhirnya ia memutuskan untuk membawa putranya ke rumah sakit di Jakarta untuk operasi dengan harapan kondisi putranya pulih. Di Jakarta, pertama ia ke rumah sakit Mayapada. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui putranya mengalami infeksi saluran kencing. Lalu dirujuk ke rumah sakit Fatmawati untuk operasi pada Januari 2023. Walaupun sudah menjalani operasi dan kondisi putranya lebih baik dari sebelumnya, masih ada banyak kekhawatiran terhadap kondisi sang putra yang belum dapat normal seperti layaknya laki-laki. Menurut dokter, putranya harus kembali operasi agar kondisi vitalnya normal. Namun hal tersebut haruslah menunggu kesediaan putranya sendiri. Karena sakit yang dirasa pasca sunat, lalu sejumlah operasi yang telah dijalani sangat mengganggu psikologi dari putranya, termasuk dirinya sendiri. Selama setahun terakhir, ia menyampaikan sang putra telah mengalami banyak hal menyakitkan. Namun hingga kini masih belum ada etikat baik dari sang dokter yang menyunat putranya. Sejak awal hingga saat ini, dirinya pun telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk proses operasi putranya. Kemudian Dewi Ari Purnawati, penasehat hukum P, berharap kasus ini dapat diproses hukum sebagaimana mestinya. Artinya bahwa ini memang ada pelanggaran bila saya melihat sejak proses awal kemudian mediasi dengan berbagai instansi. Ini memang ada hal yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya STR atau izin praktek dokter tersebut, ujarnya. Kemudian saat mediasi beberapa waktu lalu dikatakan Dewi bahwa dokter tersebut juga mengakui sendiri bahwa ia menggunakan alat yang belum ia pahami spesifikasi alat tersebut.
Terkait kasus ini, Tribun telah mencoba menghubungi dokter yang menyunat putra pelapor, namun hingga kini dokter tersebut masih belum memberikan jawaban. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.